Rupanya anak itu kaget, kegirangan lantaran lubang yang ada di pinggangnya sudah tertutup dan pindah ke belakang sebagaimana dubur manusia pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, Habib Soleh Tanggul dipercaya memiliki derajat kewalian yang tinggi hingga mendapat gelar sebagai wali kutub. Wali kutub sendiri merupakan tingkatan tertinggi di antara para waliullah yang lain. Wali kutub adalah pemimpin dari para wali sedunia. Bahkan di setiap masa diyakini hanya ada satu orang wali kutub yang hidup di dunia. Habib Soleh hijrah ke Indonesia pada usia 26 tahun dan menetap hingga wafat di wilayah Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur. Itulah mengapa beliau terkenal dengan nama Habib Soleh Tanggul. Sebagaimana para aulia kekasih Allah, Habib Soleh memiliki kekeramatan atau karomah yang luar biasa. Banyak cerita karomah Habib Soleh Tanggul yang masyhur di kalangan masyarakat. Salah satunya ketika beliau menyembuhkan putra Raja Arab Saudi yang memiliki keterbatasan fisik alias cacat sejak lahir. Peristiwa ini terjadi di masa Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki yang saat itu masih menjabat sebagai penasehat kerajaan Arab Saudi. Habib Alwi adalah ayahanda dari ulama besar Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang dikenal memiliki banyak murid asal Indonesia. Sang raja memiliki anak yang cacat sejak lahir, di mana anak itu tidak memiliki lubang dubur sebagaimana manusia normal. Lubang duburnya justru ada di pinggang, sehingga dia buang air besar secara tidak normal. Sang raja sudah mengobati anaknya kemana-mana, namun tidak kunjung sembuh, hingga akhirnya Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki selaku penasihat raja memberi saran untuk mengundang Habib Soleh Tanggul. Di Indonesia ada Habib keramat bernama Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Undang beliau. Saran Habib Alwi kepada Raja Saudi. Tanpa berpikir panjang, raja pun mengirim utusannya untuk mengundang Habib Soleh Tanggul. Singkat cerita, Habib Soleh pun tiba di Arab Saudi memenuhi undangan itu. Sang raja lantas menyiapkan jamuan besar-besaran untuk menyambut Habib Soleh. Habib Alwi pun menyambut Habib Soleh dengan hangat hingga keduanya terlibat obrolan akrab, layaknya kawan lama yang lama tidak bertemu. Pada saat bersamaan, anak raja yang cacat tadi rupanya sedang duduk di kursi. Tidak berselang lama, Habib Soleh menghampiri anak itu dan ditepuk bagian belakangnya seraya berkata, "Bikhair ente, insya Allah bikhair." Begitulah kata Habib Soleh.
Setelah berucap seperti itu, Habib Soleh lantas berkata kepada Habib Alwi Al-Maliki, "Ayo Habib, kita pergi dari sini. Ana ingin pergi ke tempat antum," kata Habib Soleh. Raja Arab yang mendengarnya langsung ikut nimbrung. "Ya Habib Alwi, inikah yang antum bilang Habib Keramat? Wala salam, wala kalam, wala ngobatin. Masa sudah mau pergi begitu saja?" Celetuk raja tanpa sedikit pun ditanggapi Habib Soleh. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, tidak lama kemudian tiba-tiba saja si anak yang duduk di kursi tadi berteriak mengucapkan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya anak itu kaget, kegirangan lantaran lubang yang ada di pinggangnya sudah tertutup dan pindah ke belakang sebagaimana dubur manusia pada umumnya. "Oh iya, tadi belakang saya ditepuk-tepuk oleh Habib Soleh," kata anak raja itu. Sontak saja sang raja ikut bahagia dan akhirnya mempercayai kekeramatan Habib Soleh. Dia lalu menawarkan satu peti berisi emas sebagai hadiah untuk Habib Soleh Tanggul. "Ya Habib Soleh, ini ada emas satu peti untukmu," kata sang raja Arab Saudi. "Simpan saja emasmu, ana lebih kaya dari antum. Kalau perlu ana yang kasih antum," jawab Habib Soleh Tanggul. Masih tidak menyerah, raja kemudian mengajukan penawaran lagi kepada Habib Soleh sebagai bentuk terima kasih. "Ya Habib Soleh, ana punya anak perempuan. Kalau mau, putri ana akan ana nikahkan dengan antum, dan antum ana beri jabatan tinggi di sini." Rayu sang raja lagi. "Simpan saja putri antum, ana punya syarifah di rumah. Ana enggak butuh jabatan dari antum. Ana udah punya jabatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya Habib Soleh dibisiki oleh Habib Alwi Al-Maliki. "Ya Habib Soleh, kita punya keluarga di Hadramaut, banyak yang susah. Ambil saja itu terus kita bagi-bagikan di Hadramaut," kata Habib Alwi. Dari situlah awal mula Habib Soleh Tanggul di Hadramaut, Yaman dikenal sebagai Habib paling kaya se-Indonesia karena kedermawanannya yang luar biasa. "Haza min Soleh Tanggul, min Soleh Tanggul. Ini dari Soleh Tanggul, dari Soleh Tanggul." Demikian kalimat yang disampaikan waktu emas dan uang itu dibagi-bagikan di Hadramaut. Habib Soleh Tanggul wafat pada tanggal 8 Syawal 1396 Hijriah, bertepatan pada tahun 1976 Masehi. Namun ada perbedaan pendapat mengenai usia beliau. Ada yang menyebut wafat pada usia 86 tahun, ada juga yang berpendapat 81 tahun. Habib Soleh dimakamkan pada hari Ahad 9 Syawal ba'da sholat zuhur. Saat itu prosesi sholat jenazah dilakukan beberapa kali lantaran banyaknya peziarah yang datang. Makam Habib Soleh Tanggul sendiri terletak persis di samping Masjid Riyadus Sholihin, Tanggul, Jember, Jawa Timur. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, demikian cerita karomah Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Maula Tanggul. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.